Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadhani, NIM 2024 dari kelas Data Mining A. Jadi saya akan menjawab beberapa soal tugas pada modul 3 praktikum Data Mining tentang dataset preparation menggunakan library Pandas. Jadi sebelum itu kita perlu tahu dulu pengertian library Pandas. Library Pandas ini adalah library yang dibangun atas dasar NumPy yang berguna untuk melakukan preparation dan analisis data. Jadi kita bisa menganalisis data dan juga mengolah datanya bisa dari CSV, dari data Excel, dan lain-lain. Dengan menggunakan library Pandas ini, bisa juga untuk mempercepat dalam menganalisis data. Oke, langsung saja pada soal pertama, yaitu masukkan iris.csv ke dalam data frame. Untuk kode programnya, pertama-tama import dulu library Pandasnya, lalu dialiaskan dalam variabel PD. Jadi dialiaskan ini supaya lebih mudah untuk selanjutnya nanti. Setelah itu, saya membuat variabel data frame atau DF yang berisi memanggil library Pandas dan fungsi untuk membaca data CSV-nya tadi. Jadi menggunakan read_csv. Lalu memasukkan nama file CSV-nya. Setelah itu untuk menampilkannya, kita tambahkan variabel df. Jika dijalankan akan seperti ini. Lalu selanjutnya soal nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke dalam data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Dengan V baru sama dengan V lama dikurangi V minimum dibagi V maksimum dikurangi V minimum. V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Dan V lama sama dengan nilai data asal sebelum normalisasi. V max sama dengan nilai max dari kolom data tersebut dan V min sama dengan nilai min dari kolom data tersebut. Untuk kode programnya, yang pertama di sini saya membuat fungsi normalisasi dengan parameter X yang berisi return dari data frame X dikurangi di sini yaitu yang diminta min. Jadi untuk programnya data frame min dibagi data frame maksimum dikurangi data frame yang minimum. Setelah itu di sini membuat variabel-variabelnya dan setelah itu dipanggil variabel df-nya. Jika dijalankan akan seperti ini. Jadi bisa dilihat juga di sini data-datanya itu memiliki range 0 sampai 1. Di sini semuanya range-nya 0 sampai 1. Jadi tidak ada yang kurang dari 0 maupun lebih dari 1. Selanjutnya soal nomor 3, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Jadi centroid ini sama dengan rata-rata dari suatu kolomnya. Jadi di sini kan tadi ada tiga kelas, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Jadi di sini saya membuat 3 variabel centroid dari ketiga kelas tersebut. Yang pertama di sini memanggil variabel data frame-nya tadi. Lalu menggunakan fungsi log, yaitu untuk menggabungkan apa yang mau di-print dalam waktu yang bersamaan. Di sini saya mau memprint varietasnya dan ini nama kelasnya yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Ini sama juga di line kedua ini, saya membuat variabel centroid dari Versicolor dengan memanggil
variabel data frame .log untuk varietasnya sama dengan versi color. Oh ya, di sini ada .min ini merupakan fungsi min yang artinya untuk mencari rata-rata dari kolom yang dari kelas yang ini. Lalu di line ketiga ini sama membuat centroid dari kelas Wijinika. Setelah itu di print di sini ada 3 kelas yaitu Centrosetosa, Versicolor, dan Wijinika dengan format ini. Centroid setosa, variabel centroid setosa, variabel centroid versicolor, dan variabel centroid Wijinika. Jadi jika dijalankan akan seperti ini. Jadi setiap atributnya nanti di rata-rata. Untuk setosa yang atribut sepaleng itu rata-ratanya 0, ini sekian dan seterusnya. Selanjutnya soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Oh iya, itu saya lupa menjelaskan kalau tadi sebelum memulai membuat soalnya, saya sudah menambahkan data-data pada files ini. Jadi data-data yang diperlukan seperti iris.csv, iris testing.csv itu sudah ditambahkan dulu. Jadi kita tinggal menambahkan nama filenya seperti pada soal nomor 1. Nah, di sini tinggal menambahkan nama filenya. Jadi tidak perlu mengupload dan harus mencari-cari lagi di file komputer. Oke, lanjut pada soal nomor 4. Masukkan iris testing.csv ke dalam data frame, lalu dinormalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data pertama, pada data 1. Jadi pertama-tama sama seperti soal nomor 1, di sini dipanggil dulu data iris testing.csv ini dulu dengan membuat variabel df testing, data frame testing, lalu memanggil library pandas dot fungsi read csv ini untuk membaca data pada ini nama file data yang di sini. Karena di sini saya menambahkan iris testing, jadi di sini untuk membaca file iris testing. Setelah itu ditampilkan datanya menggunakan variabel df testing. Nah, karena di sini kita diminta untuk menormalisasikan iris testing.csv menggunakan ini hampir sama seperti soal nomor 2. Jadi ini untuk rumusnya seperti ini. V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V maksimum dikurangi V minimum. Ya, di sini membuat dulu fungsi normalisasi dengan parameter X, lalu di return rumus yang tadi, yang sama seperti nomor 2, tapi di sini karena beda data, jadi variabel yang ini beda. Ini df testing X dikurangi df testing X minimum, dibagi df testing X maksimum dikurangi df testing minimum. Nah, setelah itu membuat variabel dari setiap atributnya dan memanggil fungsi normalisasi pada tiap-tiap atributnya. Nah, setelah itu dijalankan, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat dari data 1 sampai 29 ini, range-nya itu dari 0 sampai 1. Jadi tidak ada yang di bawah 0 dan tidak ada yang di atas 1. Jadi ini minimal ada 0,000 dan yang maksimum ada ini 1,000. Setelah itu
Lanjut pada soal nomor 5, prediksilah kelas data di iristesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iristesting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Jadi di sini kita menggunakan beberapa library. Yaitu ada library Pandas tadi untuk mempermudah dalam menganalisis, dan juga di sini menggunakan library NumPy untuk mempermudah dalam mengolah data yang sifatnya matematis. Lalu di sini saya menambahkan data iristesting.csv. Caranya ya sama seperti sebelumnya, membuat variabel data frame atau df sama dengan memanggil library pandas. Sebentar. Ini salah. Harusnya tidak perlu menggunakan import NumPy karena di sini tidak memerlukan data yang matematis. Oke. Lanjut dari sini. Setelah datanya sudah terbaca, di sini membuat variabel atribut dengan menambahkan atribut-atribut pada data iristesting.csv. Setelah itu, karena tadi diminta untuk menormalisasikan dulu, ya dinormalisasikan dengan membuat fungsi normalisasi dengan parameter X, lalu di return rumusnya tadi. Setelah itu memanggil variabel df dan menambahkan tiap-tiap atributnya, lalu sama dengan fungsi dari normalisasi. Setelah itu di sini membuat df flash. Ya, ini untuk menambahkan juga data iristesting.csv, lalu dinormalisasikan lagi. Setelah itu, untuk menormalisasikan sama juga caranya. Nah, setelah itu membuat fungsi untuk Euclidean dengan parameter data tag dan data frame. Lalu di sini membuat variabel X untuk menambahkan kolom-kolom kelas dari Setosa, Versicolor, dan Virginica. Lalu di sini ada list kosong Y untuk menambahkan nanti hasilnya. Nah, dengan result, di sini menambahkan variabel result dengan nilainya 0. Setelah itu membuat perulangan dengan for I in X dengan menambahkan atribut kelas sama dengan df dengan varietas sama dengan indeks I. Setelah itu juga membuat variabel centroid sama dengan class.min untuk mencari rata-ratanya, rata-rata dari setiap kelasnya. Lalu membuat variabel test dengan memanggil parameter data frame dot fungsi ilog dengan data tag, dan di sini menunjukkan 04 ini maksudnya indeks 0 sampai indeks sebelum 4, yaitu indeks ketiga. Jadi dari indeks 0 sampai indeks ketiga. Dan di sini membuat variabel A dengan menambahkan rumus tadi, tapi di sini ada sedikit itu. Di sini untuk centroidnya itu indeks ke-0 dikurangi tes dengan indeks ke-0 dipangkatkan 2. Lalu ditambahkan centroid dengan indeks ke-1 dikurangi tes indeks ke-1 dipangkatkan 2, ditambahkan centroid indeks kedua dengan dikurangi teks indeks kedua dipangkatkan 2, dan ditambahkan centroid indeks ketiga dikurangi tes indeks ketiga dipangkatkan 2, dan semuanya ini nanti
dikalikan setengah. Setelah itu, tadi kan list kosongnya itu Y, akan di-apply nilai dari variabel A. Nah, setelah itu di sini ada percabangan. Jika minimum nilai minimum Y ini sama dengan Y indeks ke 0, maka nanti hasilnya, resultnya ini bakal setosak. Lalu di return variabel result. Tapi jika minimum Y-nya itu sama dengan Y indeks ke 1, resultnya akan versicolor. Dengan return-nya itu, dengan di return variabel result. Dan di sini jika tidak semuanya, yaitu jika tidak minimumnya Y sama dengan Y indeks ke 1, maupun jika minimum Y-nya itu sama dengan Y indeks ke 1, maka nanti, maksudnya jika tidak keduanya ini, nanti hasilnya itu bakal virginica, lalu di return variabel result-nya. Lalu di sini saya membuat list kosong dengan variabel temp, lalu membuat perulangan lagi for J in variabel df_texting.index. Nanti sama dengan variabel temp ini di-append atau ditambahkan dari variabel Euclidean J dengan parameter indeks yang tadi variabel yang J, dan variabel df_texting. Lalu di print variabel df_texting-nya, di sini varietas sama dengan list temp-nya tadi. Lalu di print juga untuk varietasnya aja. Jika dijalankan akan seperti ini. Jadi di sini indeks ke 0-nya false. Jadi indeks ke 0 ini merupakan setosa. Jadi setosa sampai indeks ke 11 atau versicolor ini nilainya false, sedangkan yang virginica dari indeks ke 19 sampai indeks ke 28 ini merupakan dari indeks ke 20 sampai indeks ke 29 ini merupakan virginica. Setelah itu, soal terakhir yaitu hitunglah beberapa persen klasifikasi yang benar atau akurasinya saat memprediksi kelas. Jadi di sini untuk membuat variabel benar dan salah dulu, semuanya sama-sama 0 karena kita belum tahu akurasinya. Jadi semuanya sama-sama 0. Saya itu membuat variabel X dengan df_testing memanggil variety sama dengan temp-nya tadi. Lalu membuat perulangan for I in df_testing.index. Jika X indeks I ini sama dengan true, nanti benarnya akan ditambahkan 1. Tapi jika tidak atau salah, nanti variabel salah ini akan ditambahkan 1. Lalu karena kita diminta untuk berapa persen, jadi di sini membuat variabel result dengan di sini yang ditanyakan adalah benar. Jadi kita untuk yang ini yaitu variabel benar dibagi dengan variabel jumlah dari keseluruhan, yaitu benar dan salah, lalu dikalikan 100 untuk mencari berapa persennya. Jadi setelah itu di print result, dan di sini menambahkan string persen karena diminta untuk persen. Jadi hasil untuk akurasi kebenaran saat memprediksi kelasnya itu sekitar 33,34%. Sekian berapa jawaban dari soal modul 3. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.